Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, dan manajemen PT BIJB Kertajati. Perkenalkan, saya Asep Solihin, putra asli daerah Majalengka dengan nomor handphone 085715273333 dan merupakan mitra pimpinan cabang konsultan Delta Tamawaja yang menjadi konsultan pembangunan jalan tol Cipularang. Saya adalah Ketua Harian Jokma Majalengka Tim Sukses Jokowi Ma'ruf Amin dan juga aktivis Jabar Juara yang sampai hari ini belum mendapatkan apresiasi yang layak dari pemerintahan yang sekarang. By the way, hal tersebut tidak menyurutkan semangat perjuangan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan negeri ini, khususnya di daerah Kabupaten Majalengka. Sebagai putra daerah Majalengka, saya sangat sedih dan merana melihat ada salah satu proyek unggulan Bandar Udara Kertajati sering dibully dan menjadi bahan olok-olok serta dikecam oleh banyak orang sebagai salah satu proyek yang dianggap gagal dan sia-sia. Bandara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka mati suri. Dari 11 rute terjadwal, hanya tersisa 1 rute. Maskapai mulai hengkang dan penumpang enggan datang. Proyek mahal bandara dengan julukan si burung merak itu miskin kajian dan minim penelitian sejak perencanaan. Untuk itu, perkenankan saya memberikan usulan ide sekaligus menawarkan jasa menjadi mitra Pemprov Jabar dalam membuat terobosan dengan mengelola sekitar 345 hektar lahan yang belum termanfaatkan untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagai modal untuk bekerja sama dengan perusahaan Boeing Amerika Serikat sebagai kawasan khusus MRO atau Maintenance, Repair, and Overhaul tanpa mengganggu bisnis utama yang sudah dijalankan PT BIJB. Hal ini didasarkan oleh Kementerian Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross, menyampaikan bahwa perusahaan produsen pesawat raksasa dunia yaitu Boeing berniat untuk membuka bengkel perawatan pesawat di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu poin yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Amerika Serikat ketika berkunjung ke Indonesia pada 6 November 2019 lalu. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan mengatakan dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Indonesia, dalam pertemuan Government to Business, beliau juga menyampaikan keinginan adanya kerjasama dari Boeing, yaitu khususnya dalam industri MRO atau industri reparasi pesawat udara. Kerjasama yang dijanjikan Boeing tersebut merupakan salah satu pendongkrak dalam merealisasikan nilai perdagangan Indonesia. Nilainya dapat mencapai 60 miliar US dollar atau sekitar 840 triliun rupiah hingga 5 tahun mendatang. Meski bengkel pesawat masuk dalam sektor jasa, namun Boeing juga melakukan impor berbagai produk suku cadang pesawat. Dalam mempermudah Boeing membuka bengkel pesawat di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tarif 0% untuk impor 27 produk suku cadang pesawat. Seperti yang telah diketahui bersama, Boeing adalah perusahaan multinasional. Boeing adalah pabrikan pesawat sipil terbesar di dunia yang pada tahun 2018 telah mempekerjakan lebih dari 153.000 karyawan. Dikutip dari Wikipedia, pabrikan yang berpusat di Chicago, Amerika Serikat ini pada tahun 2013 sampai 2018 telah memproduksi 3.802 unit pesawat komersial. Itu termasuk 806 pesawat komersil, 96 pesawat militer, dan 2 satelit untuk produksi 2018. Pada tahun 2018, pendapatan rata-rata yang dapat diperoleh sekitar 101 miliar 747 juta US dollar atau lebih dari 1.400 triliun rupiah. Tentunya, hal ini akan menjadikan anak perusahaan dari PT BIJB dengan usulan awal penyiapan lahan sekitar 345 hektar. Rencananya, MRO Boeing Kertajati didirikan untuk menjadi salah satu airbrake dari perusahaan Boeing terbaik di dunia yang memiliki reputasi dalam quality, reliability, and on-time delivery. MRO Boeing Kertajati rencananya harus memberikan pelayanan terhadap pesawat-pesawat dari pabrikan Boeing yang digunakan oleh maskapai-maskapai penerbangan yang menjadi konsumen dari Boeing. Rencananya pula, kantor pusatnya akan ada di kawasan khusus di lahan 345 hektar yang disiapkan PT MRO Boeing Kertajati yang akan membuatnya menjadi salah satu
perusahaan yang menjalankan service maintenance khusus pesawat-pesawat Boeing yang ada di Asia akan didukung oleh lebih dari 3.000 teknisi handal dan akan dilengkapi dengan peralatan canggih oleh Boeing International. Visi yang akan diterapkan oleh PT MRO Boeing Kertajati adalah menciptakan perawatan yang mencangkup prepare dan overhaul yang kompetitif dalam hal kualitas, biaya pengiriman, dan pelayanan. Nah, sebagai gambaran awal dari ide dan rencana MRO Boeing Kertajati dapat diuraikan seperti berikut. MRO Boeing Kertajati akan memiliki fasilitas yang salah satunya adalah hanggar. Hanggar adalah suatu ruangan yang diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan pesawat agar tidak terkena cuaca yang ekstrim yang dapat merusak pesawat tersebut. Dalam wilayah MRO Boeing Kertajati akan ada beberapa hanggar. Salah satunya adalah Hanggar 1. Hanggar ini akan mempunyai luas sekitar 65.000 meter persegi atau sekitar 6,5 hektar yang rencananya akan rampung dalam kurun waktu sekitar 2 tahun dan akan dipergunakan untuk maintain pesawat Boeing dengan model 747-200 dan Boeing 747-400. Kemudian akan ada Hanggar 2 yang dipergunakan untuk perawatan ringan semua tipe pesawat Boeing yang ada. Hanggar ini juga akan mempunyai luas sekitar 70.000 meter persegi atau sekitar 7 hektar. Kemudian akan ada Hanggar 3 yang rencananya akan diperuntukkan untuk heavy maintenance pesawat Boeing 737-200, 300, 400, 500, 600, 700, dan pesawat-pesawat Boeing lainnya. Lalu, untuk luas Hanggar 3 ini akan memiliki luas sekitar 700.000 meter persegi atau sekitar 70 hektar dan beberapa hanggar lainnya yang akan dibutuhkan nanti. Untuk menunjang MRO Boeing Kertajati, juga akan ada beberapa bangunan untuk engine tussle. Engine tussle merupakan suatu bangunan yang dipergunakan untuk pengetesan seluruh engine pesawat. Kemudian pula akan ada workshop building. Bangunan ini akan memiliki luas sekitar 30.000 meter persegi atau sekitar 3 hektar yang akan digunakan untuk reparasi dan overhaul dari berbagai macam komponen besar. Terdapat juga steel metal workshop yang akan mempunyai kemampuan untuk memperbaiki atau overhaul untuk berbagai macam komponen Boeing. Nah, pada workshop ini rencananya akan terdapat pula areal untuk servis dan overhaul breakers, stray undercarriage, overhaul carpet cutting, and panel. Nah, bagian pusat perbaikan dan klinik area juga akan mampu membuat fly control cable dan air grab tubing yang membantu menahan panas. Kemudian ada pula workshop 2 yang akan memiliki luas bangunan sekitar 35.000 meter persegi atau 3,5 hektar yang akan digunakan untuk melayani peralatan komunikasi, navigasi, dan elektronik. Instrumen elektronik radio dan avionik yang mencangkup reparasi overhaul dan pengetesan instrumen penerbangan. Peralatan navigasi dan komunikasi radar cuaca dan autopilot untuk bermacam-macam tipe pesawat Boeing. Workshop ini juga akan dilengkapi dengan suplai energi listrik yang cukup yang akan mencapai lebih dari 400 Hz dan 50 Hz unit interior power supply system for computer. Lalu akan terdapat gedung yang bersebelahan dengan workshop ini yaitu engine shop yang akan berfungsi menyiapkan segala kebutuhan untuk mendukung kelancaran pesawat terbang saat berada di darat. Kegiatannya akan meliputi pemeriksaan dan penggantian part-part yang rusak, perbaikan equipment dan overhaul engine. Kemudian, engine shop ini akan memiliki luas 20.000 meter persegi atau sekitar 2 hektar. Akan ada pula apron area unity building. Juga akan ada office and fireman yang merupakan penunjang gedung-gedung fasilitas yang akan terdapat di MRO Boeing Kertajati. Semoga proposal singkat ini bisa bermanfaat untuk Pemprov Jawa Barat, pemberdayaan Bandara Kertajati, masyarakat di Kabupaten Majalengka, dan wabil khusus bermanfaat bagi saya pribadi untuk menjadi mitra konsultan di proyek ini, sehingga hidup saya mempunyai manfaat bagi orang lain sebagai amal ibadah di dunia dalam menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.